Bagaimana sih sebenarnya cara kita atau yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk mudah menemukan judul skripsi? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya bersama saya Alkolif. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya. Saya berterima kasih kepada adik-adik atau teman-teman yang sudah bersedia subscribe dan selalu menyaksikan video-video saya. Semoga ini bisa membantu saudara dalam menyelesaikan terutama permasalahan skripsi saudara ya. Jangan lupa juga untuk tonton video-video saya yang lain, ya tontonnya sampai full ya, biar saudara paham apa yang saya sampaikan. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab satu komentar ya dari salah satu video saya yang berkaitan dengan judul skripsi ya. Jadi beberapa hari kemarin saya mengupload salah satu video saya di kanal YouTube saya yang berkaitan dengan ya judul-judul skripsi. Sebenarnya video-video saya yang berkaitan dengan judul skripsi itu sudah ada beberapa ya, tetapi apa yang saya sampaikan itu beda versi. Anda mungkin bisa melihat dengan masing-masing versi tersebut karena apa yang saya sampaikan itu berdasarkan dari kasus per kasus ya, tidak ada juga yang secara general, ada juga yang secara generalnya. Yang kali ini mungkin adalah juga secara general ya, secara general. Jadi salah satu komentar di YouTube saya itu berkomentar seperti ini. Izin Pak untuk bertanya, saya dari jurusan sistem informasi, jadi mungkin ada kaitannya dengan teknik informasi lah semacam itu. Saya sudah semester 7 tapi belum dapat judul skripsi Pak. Nah dari sini saja sudah saya bisa baca ini dia maunya seperti apa. Mau nanya Pak, bagaimana cara kita supaya kita nggak riset di suatu tempat untuk mengelola data-data relevan sehingga kita bisa mengangkat sebuah judul skripsi itu. Pertanyaannya agak membingungkan ya, tapi saya tahu maksudnya. Ya jadi secara garis besar dia tidak mau riset di suatu tempat untuk mengelola data, tetapi dari tempat tersebut dia bisa menghasilkan sebuah judul. Oke, saya akan menjawabnya. Nah, buat yang komentar, nanti saya akan taruh ya komentarnya di video ini. Yang sudah komentar ini, terima kasih ya. Untuk kita membuat sebuah judul ya, cara mudah kita membuat sebuah judul itu kita harus berangkat dari permasalahan dulu ya. Di video saya yang lain sudah pernah saya sebutkan, kalau kita berangkat dari sebuah permasalahan, buatlah seakan-akan ya, bukan seakan-akan, tetapi buatlah itu semacam dalam bentuk pertanyaan ya. Jadi misalnya, kenapa sih anak ini nilainya bagus-bagus? Kenapa sih anak ini dalam menulisnya cukup baik? Nah, semacam itu. Jadi kita buat dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dulu. Kenapa sih sistem kontrol ini itu lebih gampang diterapkan daripada sistem kontrol yang lain? Nah, seperti itu ya. Saya mencoba untuk menyesuaikan diri saya yang bukan teknik informatika ya, karena basic saya adalah teknik lingkungan. Jadi mungkin di video-video yang lain, teman-teman yang lain yang dari teknik lingkungan mungkin bisa ini ya, mungkin bisa komentar ya. Nah dari sini sebenarnya saya sudah tahu maksudnya si komentar tersebut ya, mahasiswa tersebut. Jadi dia sudah semester 7 tetapi dia belum memiliki judul. Jadi kondisinya sudah ini ya, sudah lampu kuning lah semacam itu. Padahal sudah waktunya harus mengumpulkan judul ya. Nah jadi Anda harus berangkat dulu dari sebuah masalah. Kalau Anda tidak bisa berangkat dari sebuah masalah tersebut, nah cobalah mencari atau menemukan referensi dari judul-judul yang bisa Anda temukan dari skripsi-skripsi sebelumnya ya. Tetapi tidak boleh Anda copy paste ya, tidak boleh Anda copy paste. Hanya Anda membaca judul tersebut, kemudian pahami betul-betul judul itu. Nah, Anda bisa modif. Kemudian Anda bisa menggunakan metode yang lain.
Kalau ada yang bertanya bahwa apakah saya bisa menggunakan judul yang sama tetapi menggunakan metode yang lain, kalau untuk versi saya mungkin judulnya bisa kita modif ya, kita perbaiki, kita percantik ya, biar tidak terkesan kita menjiplak. Tetapi dengan catatan bahwa metode yang kita terapkan itu adalah metode-metode yang lain ya. Jadi tidak sama dengan apa yang sudah pernah dilakukan ya. Ataupun kalaupun itu pun dilakukan, itu kita mungkin memiliki cara-cara tersendiri ya untuk diterapkannya. Jadi misalnya waktu itu kalau tidak salah saya pernah menyarankan untuk ini ya, sekali lagi saya tekankan saya bukan orang informatika ya, atau sistem informasi. Saya mungkin, tapi sedikit saya tahu lah ya. Jadi saya waktu itu kalau nggak salah saya pernah menyarankan menggunakan sistem ini ya, sistem adaptive weighting kalau nggak salah ya, sistem adaptive weighting yang itu bisa diterapkan pada sistem pendukung keputusan. Nah itu yang bisa. Tetapi saya tekankan lagi bahwa di video ini kalau untuk kita mencari judul itu sebenarnya gampang banget ya. Kita tidak perlu khawatir untuk menemukan judul A, judul B, itu Anda tidak perlu khawatir, karena sebenarnya di sekitar saudara, di lingkungan saudara itu sudah banyak judul-judul yang ada. Anda tinggal pintar-pintar saudara saja memodifikasi judul tersebut, kemudian dengan menggunakan metode yang lain. Nah, semacam itu. Ya, jadi Anda tidak perlu khawatir. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu ya. Jadi sebelum saya akhiri, saya simpulkan dulu ya, bahwa kalau kita mau membuat judul itu berangkat dari sebuah permasalahan, itu yang terpenting ya. Berangkat dari sebuah permasalahan, buatlah permasalahan-permasalahan tersebut dalam bentuk pertanyaan. Kemudian yang kedua, kalau sudah mentok ya, Anda bisa melihat referensi ataupun dari buku-buku skripsi kakak-kakak kelas saudara yang sudah lulus ya, ataupun di kampus-kampus yang lain, bebas ya. Tetapi dengan catatan bahwa Anda memodifikasi judulnya menggunakan metode yang berbeda ya, semacam itu. Itu adalah cara paling cepat untuk bisa mendapatkan judul ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan ini bisa membantu. Sampai ketemu pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.